So ini dia guys. Dia namanya Lina Huta Barat. Kamu lahir di mana, Lin? Ulang. ulang. Balik lagi ke channel gue Delon Berdaga. Sekarang kalian tahu nggak sih gue di mana? Ini cafe, apa namanya, Lin? Le Cafe Marly. Le Cafe Marly itu yang kalau kalian penggemar Emily in Paris, itu ada adegan salah satu mereka duduk di cafe luar. Terus ini tempatnya di sini nih. Jadi kalau kalian pengen tahu, ini kalau nggak salah 26 euro salad kayak avocado gitu yang begini. Nah. Terus kalau untuk koktelnya, ini gue yang cosmopolitan itu sekitar 17 euro ya tadi atau 14. Yes, seperti itu. Nanti gue ini lagi ya. Jadi kalian kalau mau nyantai yang pengen lihat seluruh kota Paris, ini sepedanya kayak gini nih. Nih, gue tunjuk ya. Tuh. Lucu ya. Ini cafe bagi orang itu sedikit mahal kali ya, Lin ya. Jadi kalau untuk kesini tuh orangnya rada fashion ya, Lin. Itu depends tuh di mana kalian pengen hangout ya. Jadi kalau untuk kalian pengen yang sedikit super chic gitu, itu di sini tempatnya ya. Aku udah buat vlog nih, udah dua sekarang. Jadi mungkin kalian pengen tahu ya, kalau kalian belum kenal si Lina, ayo kenalan dulu sama Lina yuk. Soalnya kan vlog yang sebelumnya kan gue begajulan, cuman kalian itu siapa temen Delon gitu. Mungkin kalian ada yang nanya, kita kenalan dulu ya. Ya guys, namanya Lina Huta Barat. Kamu lahir di mana, Lin? Aku lahir di Manado. Papa mamaku Batak, merantau ke Jakarta dari muda. Ya. Gimana lu bisa nyampe di Paris? Oh my god, it's so funny ya, story ya. Jadi gue waktu itu patah hati sama orang Batak. Lulusan ini Jepang. Jadi pas putus itu gue nggak mau dia nikah duluan karena dia ganteng, tinggi 180. Kalau bagi Batak tuh tinggi 180, bewokan, lulusan luar negeri, itu kan kesannya udah bibit unggul banget ya, bukan dari keluarga cerai gitu kan. Putus lah gue sama dia. Dan gue nggak mau ngeliat dia tuh nikah sama cewek lain gitu. Jadi gue gimana caranya gue harus dapetin cowok gitu kan. Nah datanglah bos gue, udah lu ikut aja match.com waktu itu. Match.com, sekarang tuh Matic kalau di Perancis dia sekarang pisah. Masih ada ya Match.com ya? Match.com masih, tapi akhirnya ownernya pisah sama yang satu lagi, dia bikin dari Perancis, jadi namanya Matic.com sekarang ya, dari 2006 kalau nggak salah. Nah, ketemu lah laki gue ini. Terus kata laki gue, dia mau datang ke Perancis. Gue bilang, karena gue belum pernah ke luar negeri nih. Gue paling jauh cuma Singapura sama Bali. Ini kamu ngomongin laki yang pertama ya? Iya, my ancient husband. Terus udah gitu, dia bilang gue datang ke Indonesia, nggak usah lah, gue aja yang kalau datang ke Perancis. Maksud gue ya kapan lagi kan gue ke Perancis gitu kan, ke Eropa. Pergilah gue ke Eropa, gue inget banget tanggal 18 Desember. Gue baru ketemu sama dia, 7 hari kemudian gue dilamar nikah. Singkat cerita, bulan Maret setelahnya itu, dia ngelamar gue ke bokap nyokap gue lewat Yahoo Messenger. Bulan Juninya gue merit deh. Walah, gue di sini itu tahun 2005. Ternyata duluan lu ya tinggal di Eropa ya? Ya iyalah, Beb. Gue ketemu lu aja punya anak dulu. Aku tinggal di Eropa 2007. Oh iya, 2007. Iya. Lu datang belum merit. Iya.
lu meritnya pas gue punya anak. Lu duluan 2 tahun, 3 tahunan sekitar. Ya udah kalau gitu jadinya gue di sini di Paris. Gitu. Berarti kamu termasuk busuk ya Lin ya di sini ya Lin? Ya lumayan lah. Sudah bertunas 3. Belum busuk-busuk amat sih. Masih oke lah. Kamu dulu sempat tinggal di Paris ya Lin ya. Gua kenal sama lu tuh, lu dulu waktu lu tinggal di Paris banget, lu Parisian banget. Tapi lu merasa masih Parisian gak sih? No, before ya, sebelumnya gue ngerasa wow sebagai Parisian, sebagai orang Paris, ya namanya anak ibu kota gitu loh. Tapi pas gue ketemu sama pacar gue yang sekarang, my actual boyfriend, gue menemukan diri gue bener-bener berubah kayak dulu. Jadi gue dulu suka sesuatu yang crowded, tinggal di capital city karena gue kan emang gedenya di Jakarta selama 25 tahun ya Nek. Nah udah gitu gue pikir ya kenapa pas gue tinggal di kota kecil sekarang, kalau gue waktu itu sama my ancient husband gue bisa kayak sekarang, mungkin gue masih menikah sama laki gue. Gue sekarang. Kenapa lu cerai sama dia? Ya karena pembulian itu. Jujur ya. Karena pembulian itu. Gue cinta sama laki gue. Pembulian apa? Mungkin gue udah tahu orang-orang yang ngeliat belum tahu. Dulu gue dibully di sosial media selama 6 tahun, 7 tahun berturut-turut, dan gue juga membalas ya, tentunya gitu. Dan gue menyesal hal itu. Dan gara-gara itu laki gue kemakan omongan orang. Padahal gue cinta lo sama laki gue. Dan ya, kemakan omongan orang aja. Jadi akhirnya laki gue juga posesif kan. Jadi dia pengennya gue tuh di rumah. Dia nggak suka gue bisnis gitu kan. Terus menjadi housewife. Gue bilang ya kalau gue housewife kita nggak bisa liburan lama, nggak bisa menikmati liburan yang indah-indah, kan kan mahal ya punya anak gitu kan, dengan liburan yang biasa-biasa ngapain gitu kan. Tapi laki gue ya bilang ya kita tinggal di kota Angoulême, kita punya keluarga, lu kurang apa lagi gitu. Gue bilang kamu kurang apa lagi, ya gue kan orangnya selain anak pertama, gue Leo, gue dominan, narsistik, dan gue independen, gue udah bisa megang duit kan. Jadi gue emang harus kerja gitu. Dan di situ saat perempuan sudah punya duit dan independen, dia ngerasa gue tanpa laki pun gue bisa hidup. Di situ titik kesalahan gue. Di situ gue akhirnya ya kalau pisah kenapa enggak gitu. Dan itu sebenarnya sampai sekarang gue regret dengan keputusan gue. Silakan diminum nyonya. Jadi ada pernah orang nanya sama gue, apakah harus gue cerai? Nggak usah lah. Kalau lu ada di posisi dalam keretakan rumah tangga, mendingan lu cari solusi gimana caranya cinta kalian tuh bersemi kembali. Karena apa? Lu nggak akan dapet better person. You will have the worst person than your ex, more than your ex. Banter-banter nih, hal yang baik pun paling levelnya sama, jadi buruknya sama, kebaikannya sama. Jadi lu nggak akan dapet yang lebih, lu pasti akan dapet yang lebih worse lagi. Dan itu akhirnya lu menyesal sih. Bintang lu apa? Gue Leo. Dan tanggal 4 itu Leo abis. Menurut kamu itu Leo banget nggak sih? Leo banget. Singa ya. Singa kalau marah ini hancur semua. Iya. Jadi kalau singa itu dia lebih mentingin lingkaran dia sendiri. Kalau lihat harimau ya, dia tuh gerombolannya segitu aja, dia nggak gerombolan kayak gajah banyak gitu. Jadi gerombolan paling cuma 5, 10. Dan gue sekarang menemukan diri gue, I make my circle smaller, gue lebih bahagia, bener. Kayak kemarin gue party, gue cuma sama orang-orang yang gue kenal lebih dari 8 tahun ya, atau 10 tahun ya, nggak yang kenal baru-baru gue anggap itu acquaintance ya, teman-teman aja, bukan teman dalam gitu. Dan gue sekarang bener, teman makin dikit makin less problem sih. Itu gue personally. Dan gue dulu gue punya best friend namanya almarhum ya, namanya Suca. Sekarang gue nggak ada lagi. Dan sekarang my actual boyfriend
is not only a lover but best friend also. Tinggi lu berapa? 164. 164. Hobi lu apa sih, Lin? Hobi gue itu, Selain dari shopping. gue itu suka diving. Makanya muka gue tuh suka ada flek-flek kayak gini. Umur lu berapa sih, Nek? Umur gue 42. Kamu kelihatan, kalau sekarang kamu kelihatan 32, 35. Oh my god, lihat dong. Ah, Can you see my my wrinkles Yeah. in 40? And this is no botox, no filler ya. You can see there is if I do like this, I can move my face. Not. And this is nose. I'm happy with my nose. I'm not regretted. I have a small nose. jadi lu semuanya real ya? Nggak ada Real. ini. Kalau kalian tadi kan udah sekelumit tentang cerita. Kalau kalian pengen nanya nanti komen aja nggak apa-apa ya guys ya. Nanti gue balas kok. Nanti juga dibalas kalau dibaca sama dia di YouTube channel. Sekarang kita kasih pertanyaan lagi ya. Ini yang lebih dahsyat, yang lebih ngeri. Nggak tahu jawabannya dia gimana nanti. Cus. So Lina, gue masih ada pertanyaan lagi nih buat dia. Tancapkan. Lu kan udah divorce nih ceritanya, udah cerai ya. Yes. Lu kok Officially masih doyan orang Paris, lu nggak mau ganti yang Amerika atau Australia atau gimana? Pertanyaan bagus, Delon. Itu Oh. pertanyaan bagus banget. Biasanya kan orang traumatik ya. Kenapa sih lu cari yang ini lagi? Lu udah gagal 2 kali gitu kan? Ya. Ya masalahnya Delon, anak gue 3-tiganya tinggal di Prancis. Gak mungkin juga kan gue cari cowok orang Indonesia. Terus gue harus ninggalin anak gue. Dan masalahnya sekarang anak gue adalah prioritas dalam hidup gue nomor 1. Dulu karir, dulu uang, dulu apapun segala yang materialistik, hal-hal yang materialistik itu adalah nomor 1 buat gue. Kerjaan semuanya. Sekarang gue lebih, mungkin umur juga bertambah ya. Jadi anak prioritas buat gue. Anak gue tinggal di sini, edukasinya juga lebih bagus di Prancis. Dan gue harus selalu di samping anak gue. Gue nggak bisa ninggalin itu. Dan momen dia lagi lucu-lucunya kan, sampai teenagers itu kan. Nanti kalau dia udah gede kan, waktu itu cepat berlalu ya. Jadi gue nggak mau kehilangan single moment bersama mereka. Dengan keegoisan gue mencari laki-laki ke Amerika atau luar negara Prancis gitu kan. Kamu kalau nyari cowok, Wow, apa kriterianya? Kriteria yang kamu suka? Oke, gue kan gadis lagi yang nyari cowok yang Nggak usah banyak-banyak ya, dari 1 sampai 5 aja ya. Iya. Coba lu sebutin 5 apa yang nomor 1 yang lu pengen. Dulu kan ya namanya kalau masih gadis kan pengen yang cakep apa. Kalau emang dari dulu gue tuh nggak suka cowok cakep. Nggak tahu. Why? Kenapa? Nggak tahu, lu lihat aja. Semua ex gue suka Iya, lu monyet selalu semua. ini, lu sugar daddy. Nggak, semua lu lihat cowok-cowok gue semua kayak monyet semua kan. Gue tuh nggak mandang fisik, makanya lu lihat cowok-cowok gue Tapi semua. lu mandang uang ya, Lin? Ada dulu. Ini bagus nih statementnya nanti yang tadi cut. Yang mana nggak boleh di-cut? Enggak, ini pertanyaan gue ulang lagi. Tadi gue ngelongkap soalnya. Oke. Jadi 1 sampai 5 kriterianya apa aja? Oke. Gue nggak ngeliat laki secara physically. Lo lihat mantan-mantan gue, semua kayak monyet semua kan? Ya. Itu menandakan gue nggak ngeliat orang secara fisik. Yang penting pertama, yang gue cuma ada 2 hal yang gue minta dari seorang cowok. 1, Loyalty. loyal. 2, Royalty. royalty. 2, Udah itu aja. Simple 1 kan? sampai 5. Nggak 4 ada. lagi. Ya pengennya titik yang Cepat. gede dan bengkok sih, tapi nggak 3, dapat. 3, Yang bujang nggak punya anak tapi tajir. 4. Tadi udah sih, royal kan itu kan Itu nomor 1 royal. sayang. Royal itu kan ini ya, boros. 4. Gak ada deh, gue sebenarnya cuma Roy. Oh, cuma 3 aja ya? Ya, loyal dan royal. Lu Udah itu fisik doang. enggak ya? Enggak. Dan ya, apa namanya? Kalau orangnya misalnya dia nih orang cowok ini kaya, tapi dia suka nampar lu. Oh enggak, gue kalau physically abuse gue nggak terima. Oh, lu nggak Enggak. suka ya? Walaupun lu dibelanjain segala macam Enggak, yang lu enggak. inginin. Gue nggak sebudak itu ya, Beb. Oh, gitu ya. Jadi kalian udah tahu ya, apa namanya? Apa juga misalnya royal tapi dia playboy ya nggak mau juga. Ember. Cuma kalau dia
sekaya Microsoft ya, Bill Gates gitu, dia mau playboy tapi dia itu udah tajir tahap, itu udah tahap bilioner. gue tutup mata ya, Beb. Itu udah tahap bilioner, Iya. Lina. Kalau cuma setengah-setengah mah gue kagak mau lah, Nek. Pokoknya loyal and royal. Itu ya luxury lah ya ceritanya ya. Iya, pokoknya gue nggak hidup di bawah kemiskinan. Yang penting Emang kamu pernah miskin ya? enggak sih, gue lahir di keluarga yang ibaratnya cukup, nggak terlalu kolong banget sih enggak, tapi cukup gitu loh. Bisa sekolah dengan baik, punya Nike juga dulu. Gila lo, zaman 90-an pakai Nike, Air Jordan mah udah keren tuh. Kamu sekolahnya kelar sampai apa? Sampai S1, gue lulusan Kamu sempat Negeri Jakarta. universitas ya? Universitas Jakarta. Negeri Jakarta ya. Itu di Jakarta gue lupa, Lin. Itu di mananya Jakarta? Di Romangun gue, Jakarta Timur itu. Romangun. Rawamangun, oke. Jadi ini cewek-cewek jebolan Rawamangun nih. Iya. Ini terdampar di Paris Iya. dan dia menikmatin banget hidup Iya. di sini. Life so beautiful, love yang rose. You love your life ya. How To the much- fullest. Are you happy? Like how happy are you? So happy. This is the best time of my life. I have 3 sons. Semuanya normal. Bukannya gue underestimate orang lain ya, maksudnya lu melahirkan 3 anak normal itu sebuah anugerah, puji Tuhan, haleluya ya. Kenapa? Banyak orang punya anak yang cacat, autis. Kayak gimana coba kan? Gue pengen minum dulu, capek gue megang kamera tau. Jadi gue udah blessing banget, apalagi anak gue ranking 1 terus di sekolah. Oh, di Paris ya? Iya, jadi ya gue minta apa lagi sih sama Tuhan ini, gue bisa. Anak lo ada berapa, Lin? 3. 3 ya? Lu mungkin dilihat dari orang yang di YouTube ini, lu kelihatan cantik, fashion, whatever and everything. Terus, kamu kekurangan lu apa? Kekurangan gue tuh kalau marah meledak-ledak. Oke. Nah, dan gue kalau marah lebih ke diri gue sendiri karena gue orangnya Lu suka merepet ya, kadang dia suka merepet di kamar mandi sendiri. Gue kira dia kayak orang gila ngomong sendiri ya, gitu. gue kalau apa-apa dan gue kalau marah bener-bener nguap gitu. Tapi gue harus diluapin memang untuk mencapai titik gue epuise gitu, kayak capek, akhirnya capek sendiri. Iya. Terus gue jadi cool down gitu. Ya. Gue emang harus Kelebihan keluarin. lu apa, Lin? Kelebihan gue memaafkan dan melupakan. Dan gue nggak mau kehilangan, karena gue belajar dari pengalaman masa lalu ya. Gue nggak mau kehilangan pasangan lagi dengan segampang itu, kehilangan pertemanan sama segampang itu. Jadi gue keep my circle small, tapi itu quality gitu loh. Sekarang lu happy enough ya? Not happy enough, overjoy. Overjoy, oke. Jadi cita-citamu sekarang ini itu ada cukup atau lo punya cita-cita lagi yang lo impi-impikan yang belum kesampaian? Cita-cita pengen punya rumah sendiri. Sama yang bilioner tadi ya nih ya. Amin. Gue pengen banget punya rumah sendiri, punya toko sendiri tanpa ngontrak. Ya. Udah itu aja. Sehingga gue bisa ngasih liburan yang indah buat anak-anak gue. Oke. Lu ada nggak sih pesan-pesan yang lu pengen ini, kalau kali aja ada cewek yang pengen kayak lu sekarang, terus gimana cara dapetin bule yang kaya? Gue sih kalau lu mau cari cowok yang kaya, sebenarnya lu harus ada di lingkungan yang kaya juga. Dan lu juga harus Tapi kan berpenampilan. kalau lu mau berada di lingkungan kaya, kalau lu nggak punya uang gimana, Lin? Ada tips nggak? Ini kita ngomong secara materialistik ya, bukan ngomong kayak hati, Iya. secara agama gitu, enggak Kadang ya. orang kan ya pengen tahu yang seblak-blaknya gimana, blak-blakan gitu. Yang Dulu nggak sih usah gue ditutup-tutupin. nyari cowok pengennya businessman kayak my ancient husband, Nah, itu caranya my ex-boyfriend. gimana? Sebenarnya nggak ada cara sih. Gue kalau nyari laki, memang gue dari website, dari dating site. Cuma gue mengadakan audisi gitu loh. Iya. Jadi gue nggak takut single. Iya. Jadi gue mengadakan audisi, wawancara. Jadi gue seleksi lah. Oh, yang kayak ini ya, speed dating gitu ya? Enggak. Hah? Enggak. Kamu kenapa kok batu?
nggak kering. Jadi Minum lah, minum air putih. jadi maksud gue kalau lu ikut dating website, jangan semua cowok ketemu langsung iya gitu. Enggak, lu wawancarain dulu gitu loh. Lu pilah-pilah, jangan langsung oke gitu. Enggak. Kalau gue sistemnya ada step by step sih, enggak langsung gitu. Gitu aja. Itu aja tipsnya. Ya. But you know, Kayaknya bagi orang itu rada susah loh dikerjakan. ya karena jangan sampai lu takut lu single aja, tapi in fact gue nggak pernah single dalam waktu 24 jam. Oke. Jadi itu ceritanya tentang si Lina, Huta Barat yang lahir di Paris. Kalau kalian misalnya ada pertanyaan, kalian tulis di komen ya. Nanti kalau nggak gue yang jawab, itu dia yang jawab. Nanti kita habis ini pindah lokasi, kita nggak bakalan lama lagi. Terus aku pengen foto di situ soalnya. Nanti aku tunjukin ya video paling 2 detik atau 3 detik ya gitu. See you.